Ujar Syekh Abdul Hasan Az-Zazili, barang siapa nang hendak guring, siapa nang hendak guring, membaca a'udzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Tuntong hanyar Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad. Ya Allah, dengan hak Muhammad perlihatkan kepadaku wajah Muhammad sekarang dan nanti. Maka dia akan bermimpi malam itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan di tengah malam, ujar Nabi Zakaria, wahai Tuhan, telah lemah tulang-tulangku dan telah berkilau uban di kepalaku, dan aku tidak pernah merasa rugi berdoa kepada Engkau, dan aku takut generasi sesudahku sedangkan istriku tidak mempunyai anak, tidak bisa melahirkan. Wahai Tuhanku, berikan aku anak, berikan aku anak yang mewaris aku dan mewaris keluarga Yakub, dan jadikan itu anak, wahai Tuhan, radhiya, diridai. Ini permohonan Zakaria, minta anak. Sudah tua dan takut generasi kayaknya kadang-kadang menyambung. Dijawab oleh Tuhan, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami akan memberikan engkau anak yang namanya Yahya, dan belum ada nama itu sebelumnya. Dijawab oleh Tuhan, kami berikan engkau anak namanya Yahya, nama yang belum pernah ada sebelumnya. Kapan terwujud ini doa Nabi Zakaria? 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian hanya rebetianan nang bini. Riwayat yang lain mengatakan 13 tahun kemudian hanya rebetianan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita ini kada terwujud, kita berbaik sangka kepada Allah. Mungkin aku kayak Nabi Zakaria 40 tahun hanya kabul doa. Baik sangka lawan Tuhan, jangan ragu-ragu. Demikian halnya Nabi Musa alaihi salam. Allah menceritakan Nabi Musa, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ujar Nabi Musa, wahai Tuhan. Demikian pula Nabi Harun mengaminkan doa ini. Engkau memberikan Fir'aun itu harta dan perhiasan yang banyak, sehingga dengan harta itu dia bisa menyesatkan hamba-hamba engkau. Modal banyak Fir'aun, kekayaannya banyak, lalu leluasa untuk menyesatkan hamba engkau. Binasakan hartanya, ya Allah, ujar Nabi Musa. Ya, bisakan hartanya itu dan kunci hatinya sehingga mereka tidak beriman. Maka mereka tidak beriman sehingga melihat azab yang pedih. Jadi Nabi Musa ini berdoa lawan Tuhan, diaminkan oleh Harun agar Fir'aun itu dimusnahkan harta-hartanya dan dimatikan. Dia sudah melihat azab Allah. Qala, Allah menjawab, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ya Tuhan, ku kabulkan doa engkau dan istiqamalah engkau.
Nah, berapa tahun jarak antara doa dan dikabulkan itu? 40 tahun. 40 tahun hanya terwujud doa Nabi Musa itu. Jadi kita berdoa hanya setahun udah kelihatan, ada napa-napanya. Ini Nabi, apalagi kita, Nabi kada, apa kada, berdoa nak itu saya inilah kabul kadanya mau kayak itu. Jadi Nabi Musa pun 40 tahun. Nabi Yakub demikian. Nabi Yakub berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diampuni oleh Allah karena menganiaya Nabi Yusuf, menganiaya Bunyamin. Nabi Yakub berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diampuni dosanya. 40 tahun kemudian baru Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi lambatnya permintaan kita itu diwujudkan oleh Allah jangan menyebabkan kita putus doa, jangan menyebabkan kita ragu-ragu dengan janji Allah bahwa doa itu akan dikabulkan. Jangan ragu-ragu itu. Dan bisa juga doa kita itu digantikan oleh Allah dengan dihindarkan dari kejahatan. Yubaddilullahu al-matluba bisarfis su'anid da'i. Kita berdoa kepada Allah demikian, digantikan Allah dengan kita terhindar dari musibah. Nah, bisa terjadi. Nah, jadi doa akun ini bukan kada kabul, cuma diganti Allah. Sehingga aku selama ini hidup selamat dari mara bahaya, selamat dari malapetaka, selamat dari macam-macam kebinasaan. Bisa juga doa kita itu, yang kita minta itu, yubaddilullahu al-matlub bi ghufraniz dzunub. Kita minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah jadikanlah anakku orang yang saleh, karena punya anak yang nakal, punya anak mabuk-mabukan, punya anak main judi. Berdoa tiap malam kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku itu anak yang saleh. Tatap pemainan itu bisa doa kita digantikan oleh Allah dengan diampuni dosa. Nya permainan diampuni Tuhan dosanya, esoknya permainan pulang diampuni Tuhan pulang dosanya. Kita nang berdoa dosa-dosa kita diampuni Tuhan juga. Nah, bisa terjadi itu digantikan demikian. Atau bisa juga kita berbaik sangka kepada Allah, yaddakhirullahu lahul matlub fil akhirah. Allah simpan yang aku minta ini sagan di surga kain aku nikmati. Nah, jadi itu beberapa macam cara agar kita bisa beradab dan berbaik sangka kepada Allah apabila permohonan kita kepada Allah itu belum terwujud padahal kita sudah sering kali memohon kepada Allah. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita ragu-ragu dengan janji Allah yang menjanjikan bahwa berdoalah kamu maka akan kukabulkan doa. Jangan ragu-ragu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contoh yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullah yansurkum. Jika kalian membela agama Allah, Allah akan menolong. Nah, ini janji. Ujar Tuhan, bila ikam menolong membela agama Allah, ikam kutolong. Kenyataannya Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang membela agama Allah mati-matian, mati di suduk orang. Maka ditolong Allah. Kenapa mati di suduk orang?
Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang mati-matian berjuang bersama Rasulullah menegakkan Islam, mati disembelih orang. Mata mazbuha, mati disembelih. Apabila Allah menolong, kalau disembelih orang kayak apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang habis-habisan membela agama Allah, mata maktula, mati terbunuh. Nah, di mana letaknya pertolongan Allah yang menjanjikan bila ikam menolong agama, ikam kutolong? Di mana andaknya? Nah, supaya kita jangan ragu-ragu dengan janji Allah itu. Karena kalau kita ragu-ragu akan merusak apa-apa yang ada di dalam hati kita. Nah, para ulama berbagai macam memberikan jawaban. Di antaranya, Sayyidina Umar itu mati dibunuh, Utsman bin Affan mati dibunuh, Sayyidina Ali mati dibunuh. Itu hanya adalah untuk menaikkan derajat mereka. Yang hanya bisa dicapai derajat itu dengan kesabaran dianiaya oleh makhluk Allah. Nah, hanya dengan itu Allah menyediakan tempat kedudukan yang mulia untuk Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Dan kedudukan yang mulia yang tinggi itu kada bisa dicapai kecuali dengan sabar atas aniaya makhluk Allah. Nah, dibunuhlah Sayyidina Ali, Umar, Utsman, dan mereka sabar. Akhirnya mereka mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu cara untuk membaguskan sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pejuang-pejuang Islam, dai-dai nang ke situ kamari berdakwah memperjuangkan agama Allah, tahu-tahu dianiaya orang, disakiti orang, mana pertolongan Allah? Maka Allah janji menolong bila kita menolong agama Allah. Sekarang aku dianiaya orang, kada ditolong oleh Allah. Nah, jangan sampai demikian. Allah menolong cuma dengan cara yang dipilih oleh Allah, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter itu menolong lawan kita. Cuma cara menolong dokter ini menyakitkan. Orang ada penyakit dalam parut, ditolong oleh dokter, cuma pertolongannya berdarah-darah. Dioperasi oleh dokter, tambah sakit, dioperasi, diangkat, dijahit, bayar lagi. Tapi sihat, sembuh. Nah, dokter menolong cuma dengan cara seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menolong orang-orang yang membela agama Allah dengan cara demikian. Dengan cara yang kelihatannya sakit, tapi justru meninggikan martabat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Aku selama ini membersihi masjid tiap hari, kan menolong syiar Islam tuh, membersihi masjid, azan tiap hari, subuh kalanggar, rumah dibongkar orang sekalinya. Mana pertolongan Allah nangka ini? Nah, jangan ragu-ragu. Pokoknya bila kita membela agama Allah, Allah pasti membela kita, tapi dengan cara yang dikehendaki Allah, bukan dengan cara kita. Caranya terserah Allah. Pokoknya ditolong orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian lagi itu contoh yang merupakan wahyu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana 'alaika mislu Uhudin dainan addahu Allahu anka, qul Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak." Ujar Nabi, andai kata engkau punya hutang seperti gunung Uhud, hutang engkau kayak gunung Uhud bisi hutang, Allah akan melunasi hutang itu. Amalkan ini, jar Nabi.
Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Malakanan itu. Seapa aja hutang kita lunas kina. Ini Nabi kita mengatakan, janji daripada Nabi. Amalakan sebulan tiap hari mengamalkan 100 kali, tatap ada hutang kali jalan-jalannya kawata bayar. Setahun rumah disita orang maginnya, hutang kada kau bayar, sita orang rumah. Mana kebenaran janji Nabi nih? Bila mengamalkan itu dipunahi hutangnya. Nah, bila menemui itu, beradablah engkau, berbaik sangkalah engkau dengan Nabi sebagaimana dengan Allah tadi. Bagaimana kita berbaik sangka kepada Nabi, beradab dengan beliau. Barangkali amalan yang aku baca ini ada yang kada pas lagi bagi diriku. Mungkin bilangannya kah aku membaca 100-annya, padahal mestinya 1000 sehari, bisa juga. Atau bisa aku ada dosa-dosa sehingga amalan itu ditolak di sisi Allah, bisa juga. Nah, jangan sampai kita menyalahkan Nabi yang menjanjikan itu. Itu membahayakan kita. Nah, kemudian contoh yang ketiga dari guru, dari syekh, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan As-Sadili rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Man qala indan naum a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim 5 marrat. Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hala wa ma'ala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manami. Ujar Syekh Abdul Hasan Az-Zazili, barang siapa nang hendak guring, siapa nang hendak guring membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim 5 kali, tuntong hanyar Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad, ya Allah dengan hak Muhammad perlihatkan kepadaku wajah Muhammad sekarang dan nanti, maka dia akan bermimpi malam itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Syekh Abdul Hasan As-Sazili, amalakan itu. Guring kada mimpi Nabi. Oh, kada mimpi Nabi salahnya, maka diamalkan sudah itu. Baca pulang isuk hendak guring, kada mimpi pulang. Baca pulang hendak guring, kada mimpi pulang. Berbulan-bulan kada mimpi juga lawan Nabi. Nah, jangan ragu-ragu dengan janji yang dikatakan oleh Syekh ini. Nah, Pak Hasidin itu mengismadahkan aku kalau ada bukti-bukti amalannya. Nah, jangan sampai itu. Tapi beradablah dengan beliau dan berbaik sangkalah dengan beliau. Bagaimana caranya kita beradab berbaik sangka dengan beliau? Antara lain contohnya diamalkan itu sudah, kada mau mimpi Nabi juga. Mungkin aku ini banyak kada memakai sunnah Nabi bang. Mungkin aku ini banyak bang kesalahan-kesalahan nang menyakiti Nabi. Atau aku bang kada dekat, kada berbuat baik dengan keturunan dan zuriat Nabi. Atau aku ini kurang pang baca salawat hari-hari 70-annya sehari. Nah, umpamanya itu pang mungkin gara-garanya amalan itu aku kada mampan. Nah, demikian caranya kita beradab dan berbaik sangka. Jangan menyalahkan yang memberi amalan itu. Kita ada masalah, datang lawan guru kita. Anak kulon guru wae hilang, diculik orang. Ja guru isuk datanginya. Ja guru isuk datang genainya. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Tertentu masanya, jar guru isuk datang gena. Sanangai hati da guru man isuk datang. Isuk hadangi kada sing datangan anaknya. Bang guru napan itu mendakan isuk datang, nyatanya kada datang. Nah, bila demikian halnya kita,
seluruh berkah yang pernah kita terima dari itu guru itu terhapus dengan demikian. Terhapus. Nah, Pak Guru medahkan datang, kalanya kata datang ya. Nah, bila kita ragu-ragu dengan apa nang jar guru itu, berkah yang selama ini kita dapatkan terhapus dari guru itu. Nah, kayak apa caranya kita berbaik sangka, beradab, andai kata terjadi demikian. Esok ini dapat, nyatanya kada dapat. Nah, mungkin ampun guru itu esok tuh dapat amunnya ka ini, cuma guru syaratnya kada madahkan. Nah, jangan dipadahkan sidin. Dan sidin kada madahkan karena aku kada kawaju manggawi dilihat sidin putungannya. Nah, jadi itu masalahnya. Jar guru, anak ikam tuh isuk datang. Amun ikam membaca zikir 25.000 kali, salawat 25.000 kali, Quran sahatam. Syaratnya kada dipadahkan guru karena guru menganggap mun dipadahkan aku kada sanggup jo manggawi. Nah, berbaik sangka dan beradab. Dengan demikian kita selamat daripada kerusakan basirah dan sarirah itu.